Teks 29 Kekesalan Rania. Culun, kamu ngapain keluar dari mobil om saya? Teriak Cynthia marah. Membuat semua orang di sana melihat ke arah mereka. Anda bertanya sama saya? Tanya Rania. Iya, sama siapa lagi? Apa kau tidak cukup menggoda calon tunangan saya? Sekarang kau menggoda om saya juga. Ngaca, wajah jelek begini tebar-tebar pesona di mana-mana. Maunya sama yang kaya saja biarpun sudah omong. Dasar asteris tidak tahu diri. Apa mama kau tidak mengajarkan dengan benar atau dia juga sama dengan kau suka menggoda orang kaya, ucap Cynthia dengan wajah mengejek. Rania sudah biasa mendengar ejekan orang terhadap dirinya. Tapi ketika bundanya dibawa-bawa emosinya mulai naik. Tangannya mengepal sudah siap menamparkan pipi Cynthia. Plak, tiba-tiba Gunawan menamparkan pipi Cynthia. Dia mendengar apa yang Cynthia katakan kepada Rania. Darahnya juga naik mendengar Rania dihina. Cynthia terkejut Gunawan menamparkan pipinya. Begitu juga dengan Rania. Om Gunawan, kenapa aku ditampar? Tanya Cynthia terkejut sambil memegang pipinya dengan mata mulai berkaca-kaca. Apalagi semua orang di sana melihat ke arah mereka sambil berbisik-bisik. Jaga ucapanmu sama Rania, kata Gunawan marah. Rania melepaskan kepalan tangannya. Sekarang dia hanya diam berdiri melihat perdebatan antara Cynthia dan Gunawan. Dia tidak menyangka Gunawan akan membelanya di depan orang. Om tega menamparkan aku hanya karena membela dia. Apa perkataan aku benar kalau Om ada hubungan dengannya? Kata Cynthia marah. Cynthia, jaga ucapanmu, Hardik Chandra yang kebetulan lewat di sana. Dia melihat Gunawan menamparkan Cynthia. Tidak biasa omnya itu bersikap kasar kepada mereka. Chandra, ajari adikmu sopan santun. Kalau dia masih bertingkah seperti ini jangan salahkan om bertindak kasar lebih dari ini, ucap Gunawan tegas. Baik om, jawab Chandra sambil melirik ke arah Rania berdiri. Rania, ayo ikut saya ke ruangan, perintah Gunawan. Ya pak, jawab Rania. Kemudian Rania mengikuti Gunawan ke ruangannya. Sebelum pergi dia memberi hormat sama Chandra. Sekarang Rania tahu kalau Chandra adalah kakak Cynthia. Berarti sepupunya. Sedangkan Chandra heran melihat Gunawan membela Rania. Kemarin di Bandung Kak Radit rela menyelamatkannya. Sekarang Om Gunawan sangat membelanya. Bahkan bersikap lembut terhadapnya. Ada rahasia apa dengan perempuan itu? Aku harus mencari tahu, batin Chandra. Kamu ngapain di sini? Tanya Chandra. Aku hanya pengen main ke sini saja, jawab Cynthia masih memegang pipinya yang sakit kena tamparan tadi. Di sini bukan taman bermain. Lebih baik kamu pulang. Jangan buat ulah di sini lagi, kata Chandra tegas. Tapi kak, Om Gunawan sangat keterlaluan menamparkan aku, protes Cynthia. Seharusnya kamu harus memperbaiki sifat yang suka merendahkan orang. Untung tadi Om Gunawan yang menamparkan. Kalau orang lain mungkin lebih parah. Sebaiknya kamu pulang. Jangan buat Om Gunawan marah lagi, ucap Chandra. Tapi kak, Cynthia mau menjawab. Aku banyak kerjaan, kamu pulang saja, potong Chandra kemudian meninggalkan Cynthia. Awas kamu culun sudah membuatku malu dan ditampar Om Gunawan. Kamu pasti tidak akan selamat, ancam Cynthia marah sambil meninggalkan lobi dengan perasaan kesal. Semua orang di sana mulai bubar. Rania dan Gunawan sampai di ruangan. Setelah disuruh duduk di sofa, Rania mengeluarkan map dari dalam tasnya. Apa kamu tidak apa-apa nak? Tanya Gunawan. Karena dia hanya berdua saja dengan Rania di sana. Jadi Gunawan bicara sebagai ayah. Tidak apa-apa. Saya sudah biasa dihina seperti itu. Bahkan dari kecil karena saya tidak mempunyai ayah, jawab Rania. Maaf, semu gara-gara ayah, jawab Gunawan senduh. Yang tidak saya terima dia menghina bunda saja juga, kata Rania menahan emosi. Mulai sekarang, ayah akan melindungimu. Tidak ada yang berani menghinamu dan Retno lagi, jawab Gunawan semangat. Sekarang apa Anda sudah bisa menandatangani surat kontraknya? Tanya Rania tanpa menghiraukan kata Gunawan. Mungkin kalau dulu dia akan senang mendengar kata-kata itu. Ketika dia lelah berjuang sendiri dan butuh seorang ayah untuk tempat bersandar baginya dan bundanya. Tapi sekarang semua tidak berguna.
Bundanya sudah tiada. Ya bisa. Apa kamu menyukai ruangan ini? Kalau kamu mau ruangan ini bisa jadi ruanganmu. Sekarang Chandra yang menjadi wakil pimpinan di perusahaan ini. Chandra anak Om Hendra adik ayah. Umurnya lebih tua darimu setahun. Sedangkan Cynthia tadi adiknya. Umurnya lebih muda 3 tahun darimu, jelas Gunawan sambil menandatangani surat yang diberi Rania. Tanpa membacanya dulu. Apa sudah selesai Pak? Kalau begitu saya pamit dulu, ucap Rania pura-pura tidak mendengarkan kata Gunawan. Sudah, kenapa kamu buru-buru? Apa kamu tidak ingin di sini dulu? Tanya Gunawan. Tidak, jawab Rania singkat sambil memasukkan map ke dalam tasnya. Kamu hati-hati di jalan. Sekali lagi tolong beri ayah kesempatan, ucap Gunawan berat melepas Rania pergi. Rania tidak menjawab. Dia segera keluar dari ruangan Gunawan. Sedangkan Gunawan hanya bisa menghela nafas melihat Rania pergi. Di luar ruangan Gunawan, Rania berpapasan dengan Chandra. Rania memberi hormat kemudian melanjutkan jalannya. Tunggu, kata Chandra menahan Rania. Iya ada apa Pak? Tanya Rania memberhentikan jalannya. Ada urusan apa kamu dengan Pak Gunawan? Tanya Chandra sambil tersenyum ramah. Saya disuruh Pak Radit mengantarkan surat kontrak yang harus ditandatangani Pak Gunawan, jawab Rania. Tumben Kak Radit menyerahkan tugas seperti ini kepada sopirnya. Biasanya hanya dia dan Kak Davin yang pergi membawa surat kontrak untuk ditandatangani Om Gunawan, batin Chandra. Apa sudah selesai? Tanya Chandra. Sudah Pak, kalau begitu saya pamit kembali ke kantor, jawab Rania. Ya, jawab Chandra. Dia melihat Rania sampai menghilang dari pandangannya. Tidak ada keistimewaan dari Rania yang dia lihat ketika mereka bicara tadi. Chandra jadi bingung apa yang membuat Radit dan Gunawan memperlakukan Rania berbeda. Ternyata Chandra lebih ramah dari adiknya Cynthia. Apa gen mereka berbeda ya? Sifat mereka jauh berbeda, batin Rania. Kemudian Rania meninggalkan perusahaan W. Ketika melewati lobi banyak orang melihat ke arah dia. Mungkin karena kejadian tadi, sehingga orang-orang bertanya siapa Rania. Tapi Rania tidak memperdulikannya. Dia ingin segera sampai di kantor. Aku harus tanya kenapa Pak Radit menyuruhku ke sini, gumam Rania. Sesampai di parkiran kantornya ternyata Davin sudah menunggu Rania di sana. Gimana apa sudah dapat tanda tangannya? Tanya Davin. Sudah. Kenapa Kak Davin di sini? Tanya Rania curiga. Kebetulan aku baru dari luar untuk makan siang. Jadi biar sekalian suratnya aku yang bawa ke Radit, ucap Davin mencari alasan. Oh, padahal aku ingin menanyakan sesuatu sama Pak Radit, kata Rania sambil mengeluarkan map dari tasnya. Tanyakan saja pas pulang kerja, jawab Davin. Iya Kak, kata Rania. Kalau gitu aku ke dalam dulu. Makasih ya, kata Davin sambil berjalan masuk. Rania hanya mengangguk. Kemudian Rania istirahat di ruangannya menunggu jam pulang kerja. Cynthia sampai di rumahnya. Dia langsung mencari mamanya. Ketika melihat mamanya lagi duduk santai di ruang tamu, Cynthia segera menghampiri. Mama, hiks hiks, Cynthia langsung memeluk mamanya sambil pura-pura menangis. Kamu kenapa sayang? Tanya Nita. Om Gunawan menamparkan pipiku, jawab Cynthia. Kenapa kamu bisa ditampar? Tanya Nita melihat pipi Cynthia merah. Gara-gara sopir culun Kak Radit, jawab Cynthia. Kemudian dia menceritakan kejadiannya. Dengan membahkan sedikit cerita. Sehingga Nita percaya dan ikut marah. Apa Gunawan selingkuh ya? Tanya Nita. Bisa jadi Ma, lebih baik Mama kasih tahu Tante Nela, ucap Cynthia. Iya. Mama yakin Nela akan cemburu kalau tahu suaminya selingkuh. Apalagi dia sangat mencintainya. Walaupun dia tahu Gunawan tidak pernah mencintainya. Apa dia akan bertahan kalau tahu Gunawan punya selingkuhan lebih muda darinya, ucap Nita sambil tersenyum licik. Biar tahu rasa Om Gunawan. Beraninya dia menamparkan aku, kata Cynthia senang. Kemudian Nita segera nelepon Nela istri Gunawan. Tut tut tut. Halo, terdengar suara Nela menjawab panggilan telepon. Halo Mbak, apa kabar? Tanya Nita ramah. Baik, kamu gimana kabarnya Nit? Tumben menelpon aku, tanya Nela.
Aku baik Mbak. Gini Mbak, tadi Cynthia ke kantor melihat Mas Gunawan berjalan dengan seorang perempuan. Apa Mbak sudah tahu? Nita pura-pura tanya. Belum tahu. Emang berapa umur perempuan itu? Mungkin karyawan atau kliennya Mas Gunawan, jawab Nela tenang. Kata Cynthia, bukan Mbak. Umurnya sekitar 24 tahun, masih muda loh Mbak. Dia sopir Radit dan suka mengoda Radit, calon suaminya Cynthia. Hati-hati loh Mbak, zaman sekarang banyak yang muda jadi pelakor, kata Nita memanas-manasi Nela. Ya udah, entar Mbak tanya kalau Mas Gunawan kalau sudah pulang, jawab Nela. Oke Mbak, aku tutup teleponnya ya, kata Nita sambil memutuskan sambungan telepon. Gimana Ma? Tanya Cynthia tidak sabaran. Ya jelas Nela marah. Mama yakin dia pasti akan menemui Rania untuk memarahinya. Minimal bertengkar dengan Gunawan. Mama tidak sabar mendengar berita mereka, jawab Nita senang. Biar tahu rasa si culun. Beraninya dia menggangguku, kata Cynthia senang. Sekarang kamu cuci muka. Malu Mama melihat wajahmu sekarang. Seperti orang pulang perang, ucap Nita. Iya Ma, jawab Cynthia. Dia meninggalkan mamanya sendiri di ruang tamu. Hatinya sangat senang karena sebentar lagi Rania pasti dapat masalah. Sementara itu di rumah Gunawan, Nela sedang mengantarkan kopi untuk Wiratmaja yang lagi bersantai di taman belakang rumah. Kenapa lama? Tanya Wiratmaja. Tadi angkat telepon dari Nita dulu, jawab Nela. Ngapain dia nelpon kamu? Tanya Wiratmaja tidak suka. Katanya tadi Cynthia nampak Mas Gunawan berjalan dengan perempuan di kantor. Umurnya 24 tahun. Dia sopir Radit. Katanya lagi mungkin itu selingkuhan Mas Gunawan, jelas Nela. Papa dari dulu memang tidak suka dengan istri Hendra itu. Apa maksudnya menelpon kamu seperti itu? Apalagi anaknya Cynthia sering kali buat ulah. Biarpun dia cucu Papa. Entar Papa harus bicara dengan Hendra. Ngomong-ngomong, Papa rasa mungkin perempuan itu Rania, jawab Wiratmaja. Nela juga berpikir gitu Pa. Entar kita tanya Mas Gunawan saja. Soalnya keluarga kita yang lain belum tahu kalau Rania anak Mas Gunawan, kata Nela. Nanti kalau Rania sudah mau pulang ke sini atau sudah mengakui Gunawan ayahnya baru kita beritahu keluarga yang lain. Untuk sekarang dirahasiakan saja dulu, ucap Wiratmaja. Iya Pak, moga secepatnya Mas Gunawan bisa membawa Rania ngumpul di antara kita, kata Nela. Setelah itu dia kembali ke dalam rumah meninggalkan Wiratmaja duduk di taman belakang. Radit sudah berjalan keluar kantornya menuju tempat parkir. Dilihatnya Rania tidak ada di dekat mobil.